Rumah ya, itu kalau udah di ujung jalan buntu, itu kan setusuk sate juga kan Daniel. Di ujung jalan buntu yang mampu disiasati dengan baik dan benar, penghuni pada umumnya akan lebih santai ya, karena posisi semacam itu dapat disimpulkan atau dianalogikan sebagai pengundang uang. Rezeki seret memang banyak penyebabnya, jadi belum tentu dikarenakan tusuk sate ya. Bisa saja karena bidang bisnis Anda nggak cocok ya, mulai bisnis tidak pada saat yang tepat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Langsung saja mari kita sapa Bapak Kang Hokian. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam juga kan Daniel. Wih, semangat lo hari ini habis makan sate kambing. Makan cabe kali ya. Sehat-sehat Pak Kang. Ya begitulah, syukur, alhamdulillah. Lumayan Kenapa? gerimis-gerimis. Iya, agak gerimis sih ya. Agak gerimis ya, adem-adem. Betul. Ya kan? Semoga di YouTube juga adem-adem pertanyaannya yang sudah masuk di YouTube-nya Feng Shui Entusiast. Buat yang belum follow silahkan langsung saja ke sana. Feng Shui Entusiast, ada banyak video menarik dari Bapak Kang Hokian yang bisa Anda saksikan. Gitu Pak Kang? Ini justru Ya. bukan sekedar adem ini. Ini ada yang bagus sekali pertanyaannya ya. Memang kita sudah pernah membahas, bahkan berkali-kali ya, membahas masalah rumah tusuk sate, misalnya tangga. Tapi ini ada sesuatu yang lain daripada itu. Adalah. Kita berharap sahabat Sonora betul-betul peduli, apalagi yang lebih berminat dan mau mendalami Feng Shui ya. Tolong diseksamai benar. Ini ada pertanyaan bagus. Bagus sekali dari juragan Filipus Cahyadi. Oke. Bertanya pada video, mau banyak rezeki siasati posisi sumur, jalanan, dapur. Nah, Pak Kang katanya, Ya. kalau rumah di paling ujung jalan buntu, bagus apa enggak? Apakah bisa disiasati? Jadi kalau udah di ujung, takut khawatir kita nggak paham, dia ulang lagi. Paling ujung di ujung jalan buntu. Mentok notok gitu ya Pak Kang? Bentok notok, nah, bagus nggak tuh? Bagus. Bagusnya bagaimana? Rezekinya mengumpul jadi satu di situ. Rumah ya, itu kalau udah di ujung jalan buntu, itu kan setusuk sate juga kan Daniel. Walaupun nggak nempel, kayak gimana sih? Walaupun Di ujung jalan buntu, jadi kita masuk ke satu jalan, ujungnya nggak ada jalanan lain ya, rumah itulah bentok gitu tau. Nah itu kalau kita bicara rumah tusuk sate ya, ya, itu termasuk di dalamnya. Dan kalau udah di ujung jalan buntu nih, ya itu rumah paling jelek. Nah, tetapi kan kita tahu ya, bahwa rumah tusuk sate itu nggak jelek-jelek amat. Kita nggak bicara di ujung jalan buntu nih. Kita bicara dulu tusuk sate ya. ya. Kalau seseorang dalam konteks ini adalah kepala keluarga yang bertindak sebagai kepala keluarga di dalam rumah tusuk sate, memiliki komposisi keunsuran yang setara, kayunya, apinya, tanahnya, logamnya, airnya setara, itu justru akan berkecocokan benar di rumah tusuk sate. Namun bukan berarti semua tusuk sate menjadi cocok juga kan Daniel. Tusuk sate yang punya posisi kedudukan selaras dengan analisanya dia sendiri. Dari data kelahirannya harus ditinjau lagi. Dia tuh cocoknya kemana. Jadi misalnya dia cocok hadap ke utara,
Iya, tusuk sate yang rumahnya menghadap ke utara, misalnya seperti itu, contoh tuh ya. Nah, tetapi bukan berarti kalau kemudian rumah buntu kita menjadi kecil hati ya. Wah, udah dah, gua selesai. Tunggu dulu. Ya, kita harus menilai nih, ada beberapa hal yang harus kita seksamai juga Gandanil. Yang pertama, posisi kedudukan. Ya, kalau posisi kedudukannya nggak cocok, kita udah jangan cerita dong ya. Jangankan rumah yang tusuk sate, jangankan rumah di ujung jalan, rumah yang biasa pun, rumah badan segala macam itu nggak cocok ya, nggak bagus bagi orang yang kedudukannya rumahnya tidak cocok, tidak selaras ya. Cuma kan selalu yang ditanyakan hadap sehingga selalu rancu gitu kan. Kalau kemudian kita bisa tahu ya lingkungannya juga seperti apa, apakah lingkungannya punya suatu kondisi yang bisa kita tanggulangi. Namun sebelum lingkungannya kita harus tahu luas lahannya juga kan. Kita ulang ya. Yang pertama kedudukan harus cocok. Luas lahan harus benar-benar luas juga kan. Dalam konteks ini kita harus membuat satu bangunan yang tidak tertohok, tidak langsung menghadap ke jalan buntu tersebut. Ya misalnya gini, jalanan itu lebarnya 6 meter ya misalnya ya. Ya kemudian luas lahan dia itu lebar. Nah yang 6 meter ini yang jangan kita bangun. Oke. Dalam tanda kutip dikorbankan kena tusuk sate gitu Pak. Betul ya. Nah misalnya luas lahannya 500 meter. Yang kena itu 6 kali 20, baru kena 120 kan? Nah, sisanya kan nggak kena dong. Kita bangunlah di posisi yang sisanya itu. Untuk rumahnya. Untuk bangunan rumah. Tetapi bagaimana kan sayang nih yang sebagian yang ini kan seharusnya boleh dibangun. Ya, nggak menyalahi garis sepadan bangunan misalnya ya yang ditentukan oleh pemerintah. Ini boleh dibangun nih, kan sayang nih. Boleh dibangun, asalkan dibangunnya itu sebagai pavilion yang misalnya tidak menyatu dengan bangunan induk. Bangunan induknya jangan kena gitu. Pavilion itu dalam artian boleh ditinggalin tiap hari nggak Pak? Bangunan pavilion ini kita pakai untuk ruang servis dong. Oke. Ruang cuci-cuci, ya, ruang gosok, ruang entertainer, bisa ada buat nge-gym. Dan lain sebagainya, kolam renang, silakan ya toh. Nah kemudian lingkungannya nih di belakang atau di samping satunya lagi ada jalanan lain nggak nih gitu. Kalau di belakang lahan itu ada jalanan, kita bikin jalanan yang seolah-olah menjadi jalan tembus dari jalanan yang buntu tadi juga kan. Jadi apa dibikin pagar pintu ke sana gitu? Iya, pokoknya kita bikin satu jalan yang kita tutup walaupun kita tutup karena itu kan lahan kita dong, bukan jalan umum dong. Kita bikin jalanan nyambung seolah-olah tembus ke jalanan di belakang rumah gitu. Oh, walaupun ditutup. Walaupun kita tutup gitu. Jadi kita bisa keluar ke jalan yang tadi buntu atau kita juga bisa dari belakang rumah ke jalanan yang lain. Untuk yang pintu belakang rumah jalanan lain harus sekali dipakai nggak sih Pak? Atau boleh ditutup aja gitu? Boleh ditutup aja, ya sekali-kali boleh juga dipakai gitu ya. Karena yang sebagai penutup kan pintu pagar, bukannya pintu. Yang nggak boleh itu sebagai pintu mati, ingat bukan pintu pagar loh ya. Pintu utama, pintu belakang yang bukan pintu pagar gitu ya. Jadi boleh disimpulkan bahwa posisi di ujung jalan itu masih bisa kita bangun gitu ya, asal memenuhi persyaratan tadi. Tetapi sekarang pertanyaannya juga Gandanil, bagaimana kalau lahannya sempit? Nggak berkutik nih. Jalanan 6 meter, luas tanahnya 7 meter gitu, pasti kena ya Pak? Nah, udah nggak aman itu, apalagi kalau cuma 6 meter, 6-6-nya kena. Ya. Jadi itu pilihannya memang harus pindah Pak?
pindah kita jual itu sama juga kita nyusahin juga nih ke orang lain. Orang lain juga nggak akan cocok gitu ya. Nah, yang penting dulu kan seperti tadi kita harus tahu rumah itu cocok nggak sama kita. Kalau bagi sahabat Sonora yang menempati rumah semacam itu jangan kecil hati, tanya dulu nih ketika kita lagi on air sekarang ini, ya apakah saya cocok nggak nih memiliki rumah yang hadap ke arah anu gitu. Kalau arahnya udah nggak cocok, jual aja deh. Tapi kalau cocok, ya kita siasati dong. Caranya gimana? Caranya sih gampang seperti biasa juga kan. Pohon rapet. Betul, ya di halaman depan tuh yang paling utama, pintu utama. Jadi misalnya kalau lebar rumah ya cuma 6 meter. Gimana nih? Kalau ditutup semua gimana arah masuknya? Paling nggak pintu utamanya kita lindungi. Kalau boleh kita arahkan ke samping, kita kesampingkan gitu ya. Nah, tetapi yang kena terhadap ke jalan buntu tadi, tentu saja harus kita pasangi cermin lagi dong ya. Ya, pasang cermin cembung ya. Jadi cermin cembung kita bisa manfaatkan, tetapi yang terbaik cermin cembung yang punya bingkai persegi 8 4 kuah gitu. Ya, nah ada satu jalan keluar lebih bagus untuk mengangkat energinya juga kan. Apalagi Pak? Ini perlu diseksamai ya. Kita percaya ada satu pajangan-pajangan penjaga rumah. Kalau nggak keliru di Jawa tuh ada yang megang gada ya. Oh iya. Kupolo namanya Pak. Apa namanya? Kupolo. Kupolo. Ya, raksasa besar. Betul. Nah kalau di Cungkuo itu di Feng Shui kenalnya kan yang di Cungkuo itu ada singa, patung singa. Nah tapi patung singa itu sebetulnya buat di rumah kurang cocok gitu ya. Yang paling cocok itu kilin gitu. Kilin itu patung kuda ya berkepala naga dan di bawahnya itu bertebaran duit gitu. Bertebaran duit. Iya, duit logam gitu ceritanya untuk mengundang kekayaan. Jadi walaupun deraan dari depan itu jelek, kita berharap memperoleh yang bagus. Namun kita ada dua pilihan tuh biasanya juga kan. Apakah kita memasang sebagai pajangan bentuknya itu dari logam ataukah dari batu gitu ya. Jadi ada yang dari batu, ada yang dari logam ya. Nah, kalau dari batu atau dari logam ini kita harus siasati, misalnya logam ya. Logam itu bagusnya untuk di daerah barat gitu ya. Utara ya, di selatan. Tapi kalau untuk misalnya di barat daya, timur laut misalnya kita sebaiknya pasang yang batu gitu ya. Nah, kalau ini udah kita siasati tentunya jauh lebih baik dong ya. Tetapi tentu saja kembali lagi kita harus garis bawahi bahwa dampak positifnya tentu saja lebih besar kalau penghuni rumahnya cocok menempati rumah dengan posisi kedudukan dan hadapnya. Kalau enggak, dampaknya tentu tidak akan signifikan juga kan. Iya. Baiklah, saya permisi jeda sebentar Pak kan? Oke. Baik sahabat Sonora, kita jeda sebentar, kita lanjutkan saat lagi. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Mari kita lanjutkan. Lanjut Pak Kang.
Baik, tapi sebelumnya saya mau menyimpulkan pembicaraan kita tadi ya, bahwa andai kata rumah Anda sahabat Sonora kebetulan merupakan rumah kecil di ujung jalan buntu ya, siasatnya sudah disampaikan. Namun kepada Juragan Filipus Cahyadi tentu saja juga patut paham bahwa kalau rumah Anda itu luas di ujung jalan buntu, bukan tidak mungkin bahkan setelah disiasati akan menimbulkan manfaat yang justru lebih baik daripada bukan di ujung jalan buntu ya. Seperti apa yang dikatakan oleh Juragan Daniel di awal. Bagus dong. Karena uangnya ngumpul. Memang ya, di ujung jalan buntu yang mampu disiasati dengan baik dan benar, penghuni pada umumnya akan lebih santai ya, karena posisi semacam itu dapat disimpulkan atau dianalogikan sebagai pengundang uang. Oh, oke. Ya. Nah, kita lanjut ya, Juragan Daniel. Ini ada user PN9 atau mungkin namanya Juragin Suprihatin. Suprihatin, baik. Bertanya pada video pintu dapur tanaman Kamboja di rumah. Malam Pak Kang, rumah saya di perumahan. Ya. Menurut orang, rumah saya katanya tusuk sate. Kok rezeki saya seret masalah terus? Apakah benar? Tolong minta solusinya katanya. Nah, saya lanjut dengan pertanyaan serupa dari Darwin Lai. Juragan Darwin bertanya pada video siapa hoki di tusuk sate. Pak Kang mau tanya, rumah saya kena tusuk sate, tapi sebagian saja. Posisi yang terkena tusuk sate garasi dan taman. Jalan tusuk sate di gang kecil, jarang yang lalu lalang kendaraan, dia bilang. Karena cuma 10 rumah, rupanya di dalam itu kompleks 10 rumah. Terima kasih Pak Kang. Ya. Nah, kemudian pertanyaan serupa pula dari Juragan Nurul Nasution pada video siapa hoki ditusuk sate. Warung kami mau pindah ke sebelahnya. Oke. Cuma banyak pelanggan yang melarang. Kata mereka, itu tusuk sate pas di tengah-tengah simpang begitu. Mohon penjelasannya. Nah, satu lagi dari Dini Wulandari di video yang sama siapa hoki ditusuk sate. Rumah saya depan belakang tusuk sate katanya. Nah, untuk Juragan Suprihatin atau user PN9, rezeki seret memang banyak penyebabnya, jadi belum tentu dikarenakan tusuk sate ya. Bisa saja karena bidang bisnis Anda nggak cocok ya, mulai bisnis tidak pada saat yang tepat dan lain sebagainya. Untuk memperoleh ketepatan jawaban, saya minta Juragin Suprihatin mengajukan data yang lengkap, diajukan ke Radio Sonora FM dengan cara yang seperti biasa ya. Tentu saja akan kita akan menjawabnya ya juga Daniel. Amin. Nah, bagi yang cocok perlu diketahui seperti tadi sudah disampaikan juga Suprihatin, bahwa kedudukan dan tusuk sate ya, kalau cocok kemajuannya justru bisa luar biasa terwujudnya itu ya. Nah, kepada Juragan Darwin Lai, walau memang kenanya kan sedikit, katanya di garasi sama di taman ya nggak? Ya. Tetapi walaupun sedikit patut disiasati. Kenapa patut disiasati? Agar keberuntungan di sini kan bisa menyangkut kesehatan dan rezeki ya. Lebih baik daripada sebelumnya. Tapi ingat, syaratnya kedudukan rumah harus cocok dulu. Kalau kedudukan rumah nggak cocok, ada nggak cocok, percuma saja gitu ya. Nah, untuk Juragin Nurul Nasution, toko warungnya mau pindah, sebetulnya sih nggak masalah karena belum tentu
tusuk sate itu jelek, kan perlu data Anda gitu ya. Kalau Anda masih penasaran, kirim data deh ke Radio Sonora ya. Nah, jadi kalau pindah ke tusuk sate, rezeki belum tentu menurun, jangan-jangan meningkat. Kan banyak yang cocok, bahkan tusuk sate kan sebetulnya buat toko atau warung itu lebih strategis ya juga kan Daniel ya. Dan kelihatan dari mana-mana. Betul ya. Jadi harus dianalisa dulu ya. Tetapi untuk sementara ini karena kita nggak ada data dan nggak berani menjawab seenaknya tentunya, kita mesti logis ya untuk menjawab itu. Saran-saran dari para pelanggan tadi tentunya ya patut diindahkan karena bijaksana, jangan sampai rezeki menurun karena pindah sembarangan toh. Dan pindahnya pun harus pada saat yang tepat juga, nggak boleh sembarangan. Mesti lihat kalender ya, cocok apa enggak tuh, selaras apa enggak tanggalnya. Ya. Nah, sekarang nih yang satu ini yang jadi masalah nih juga kan Daniel. Ya. Ini pertanyaan dari juga Dini Wulandari. Tusuk sate dari depan sampai belakang tuh gimana dong juga kan Daniel? Bukannya bahaya ya Pak, di depan kena, belakang kena Pak? Ya, apalagi kalau kena depan belakang tuh kalau kita garis dia jadi satu garis lurus. Sama juga kena tancap lembing dong. Iya dong. Lembing itu kalau dilempar dia tembus dari belakang sampai ke depan, dari depan sampai ke belakang. Nah, jangankan depan, belakang kena aja orang udah banyak nggak tahan itu ya. Jadi ini tentu saja patut disiasati sesegera mungkin. Kalau posisi kedudukannya ternyata nggak cocok dengan kepala keluarga, sebaiknya pindah gitu ya. Nah, tusuk sate dari belakangnya sebisa mungkin kan ditangkal dengan kerimbunan pepohonan ya. Pernah sering kita jelaskan itu toh. Nah, atau kalaupun kita nggak bisa menanam pohon di bagian belakang, kita pasang cermin cembung dengan bingkai yang persegi 8 tuh, jangan yang segi panjang gitu ya. Nah, kalau yang tusuk sate dari depan ya cukup pasang cermin datar atau cembung ya. Boleh juga cerminnya yang bentuk persegi panjang. Cara masang cermin, kita kayaknya udah sering bahas tuh kalau nggak salah di video Rezeki Mau Lancar Hindari Pantangan Pintu edisi 1, di sana ada cara pasangnya. Ini terakhir nih. Pintu utama ya Pak? Betul. Ya. Kalau di belakang nggak ada pintunya ya pada dinding dong ya. Oke, harus tengah-tengah nggak Pak? Yang penting dia bisa menyorot ke jalan tusuk sate tadi. Kalau tusuk satenya bengkok yang kena coba bagian kecil ya nggak masalah sih, sebetulnya kecil sekali deraannya. Yang jadi masalah tuh kalau kayak seperti lembing tadi. Ya, betul. Ya, nah ini ada yang terakhir nih juga kan Daniel. Yang terakhir setelah kita boleh ya Pak kan? Boleh. Baiklah. Kita lanjutkan sahabat Sonora dari masih satu sisa pertanyaan terakhir dari YouTube Feng Shui Entusias. Silakan Bang. Ini jadi saya sungkan ini karena mau mengambil waktu nanya yang langsung ini. Oke deh ya, saya kebut aja deh. Ya. Ada yang meniknamekan namanya One Destiny 88. Pada video Rezeki Mau Lancar Hindari Pantangan Pintu edisi pertama. Pak Kang tanya dong katanya. Siapa manggilnya? Pak Kang tanya dong. Silakan. Kalau ada gawang setelah anak tangga kedua menuju lantai 2 dan halaman terbuka, itu ada pengaruhnya tidak? Kondisi belum ada kusen sama pintu. Bagaimana menjawabnya ini juga kan? Ada gawang anak tangga kedua. Jadi pas langkah kedua ada gawang di sana, gawangan gitu ya. Memang gawangan atau pintu ya, pintu besi pada tangga, baik di depan, di mulut tangga ataupun di pertengahan daripada tangga setelah naik,
pada prinsipnya nggak ada masalah sih. Itu gunanya pakai gawang itu aksesoris ya? Aksesoris ya, nah tapi belum tentu. Nah kenapa saya katakan pintu besi? Karena kalau kita pakainya pintu besi itu kan boleh keluar, boleh ke dalam dan dorongnya kan. Nah kalau dia tuh adanya di anak tangga kedua dan kemudian masuk ada anak tangga ketiga, anak keempat, anak kelima, kalau kita dorong kan mentok dia. Oh iya. Ya, jadi harus ditarik dong. Betul. Yang boleh ditarik pintu besi. Tapi kalau bisa ditarik ada pintu, bagaimana nariknya nih mesti mundur lagi. Oh iya. Repot juga kan. Nah kecuali setelah anak tangga kedua itu di situ ada teras buat ke halaman. Nah sekarang pertanyaannya, dia nggak menjelaskan nih halaman itu yang terbuka, halaman terbuka adanya di lantai 2 apa di setelah naik 2 tangga kemudian ketemu halaman di situ kan. Nah kalau di situ ada halaman juga berarti kan adanya di samping tuh ya, berarti juga tidak boleh ada pintu kayu di sana, sebaiknya pintu besi gitu ya. Kalau pintu kayu itu repot lagi, kita sulit untuk mendorong ataupun menariknya, toh. Nah, jadi kalau di situ ada pintu dan kemudian adanya halaman, ini jadi masalah. Kalau halaman itu adanya di lantai 2, enggak jadi masalah. Kenapa jadi masalah juga kan Daniel? Hitungan tangganya. Betul sekali. Enak. Besok praktek deh kak. Di samping saya tuh mau jadi wakil saya aja. Bukan praktek. Jadi hitungan tangganya. Betul sekali ya. Jadi kalau itu adalah halaman, maka kita harus menghitung dari lantai dasar nih berangkat nih ke halaman terbuka ya. Ke halaman terbuka itu harus hitungannya cocok. Dari halaman terbuka naik sampai ke lantai 2, hitungannya harus cocok. Itu hitungan baru lagi Pak? Iya, hitungan baru lagi. Tetapi karena dia adanya di tengah-tengah tangga, dari lantai dasar ke atas pun harus cocok. Jadi ada 3 hitungan dari lantai dasar ke halaman. Karena melewati tangga yang sama, harus cocok. Dari halaman terbuka ke lantai 2 harus cocok. Dan dari bawah itu lantai dasar dihitung langsung ke lantai 2 harus cocok sesuai hitungan anak tangga. Itu yang jadi masalah, nggak boleh keliru. Baiklah, sudah lengkap, semoga menjawab terkait dengan pertanyaan dari YouTube. Saya pindah ke WhatsApp Pak kan? Oh iya dong. Mari, saya mulai bersama dengan Kezia. Siapa? Kezia, Kilo Eko Zebra India Alpha. Ini laki perempuan? Perempuan. 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 Juragim Kezia ini lahirnya tanggal 17 bulan 12 tahun 2000 jamnya 00.40. Oke. Ya Kezia 17 Desember 2000 00.40. Sekarang kerja di media sosial Pak Kang, apakah sudah cocok untuk saya? Media sosialnya tuh apa? Waduh, online gitu Pak Kang. Kalau itu jasa, memang itu bidang dia gitu ya. Jasa ya. Tetapi kalau online dia itu kerjanya yang memberikan jasa online atau dia menjual sesuatu di tempat online? Waduh, kalau menjual mungkin enggak ya. Nah, kalau dia bekerja di tempat jasa online, misalnya di Tokopedia, di Shopee, begitu toh? Atau di Sonora gitu deh gampangnya. Begitu, itu oke, masih oke. Ya, tetapi kalau dia itu menjual melalui situs tadi, apa yang dia jual? Oh oke, itu kalau kerja di medianya aman ya? Aman. Itu bidang apa sih Pak Kang, air ya? Tanah dong ya. Oh tanah. Biasa. Iya. tapi kesalahan kecil masih lulus kok. Yang cocok apa lagi Pak Kang di bidang lainnya selain Bidang campuran tanah logam, tanah api. tanah logam, tanah api. Oke. Perlu pakai baju warna tertentu Pak Kang?
sebaiknya sering menggunakan baju warna merah dan yang ada hijaunya. Warna putih dijarangkan benar. Ya. Begitu juga warna gelap, hitam, abu-abu biru. Oke, kesehatan ada diwaspadai. Jaga level jantung, ya, juga mata juga. Handicap ada Pak Kang? Ambisinya besar, bagus sekali, tapi gampang tersinggung dan gampang melamun hingga tahu-tahu menjadi malas. Oke, dia tanya soal jodoh, mungkin gara-gara banyak melamun nggak ketemu jodohnya, Mas? Iya, kalau orang galak dan gampang tersinggung, ribet di jodohnya. Walaupun jodohnya kalau menurut hitungan nggak tertutup, kok terbuka, apalagi di tahun ini. Oh, Nah, tahun ini terbuka sebenarnya. terbuka sekali, ini luar biasa, apalagi di bulan-bulan sekarang ini. Makanya tolong seksamai video jodoh si gue go gue, itu ada yang bulan keempat dan bulan kelima Imlek, ada lagi yang bulan keenam dan bulan ketujuh Imlek. Dilihat tuh, ya, kelihatannya di bulan kelima dan ketujuh itu potensi dia untuk memperoleh jodoh yang cocok besar. Yang penting dua hal tadi itu yang saya sampaikan. Ya, tersinggung sama. Jangan gitu ya. Nah, ada bagusnya kalau Kezia pun menyeksamai video mendobrak hambatan jodoh. Di sana ada handicap yang harus ditanggulangi dan juga kekeliruan feng shui yang sebaiknya jangan pernah terjadi di rumah Kezia gitu. Oke, baiklah. Ya kapan-kapan saya mau nanya jodoh juga Pak. Nah, satu lagi deh, ada William Pak Dan. William. Ya, Washington India, London India, Alpha Mama. Oke. Pasti Joseph, Juliet Oscar, Juliet Oscar, Sierra Echo, Papa Hotel. William Oke. Pasti Joseph. Joseph. Ya, Oke. ini pria, tanggal lahirnya tanggal 3, Ya. bulan 5, Iya. tahun 88, Iya. jam 8 malam. Jam 8 malam. Ya, malam subuh dipanggil susu loh Pak Kang. Iya. Mohon bantuannya, sekarang lagi bangun rumahnya menghadap selatan Pak Kang. Rumah menghadap selatan, oke. Oke ya. Ya. Nah, ini untuk hari tanggal pindah Pak Kang, bisa langsung lihat di kalender ya? Lihat di kalender dong ya. Nanti kalau Jamnya udah lihat di bisa ngobrol lagi betul bisa ditanyakan begitu ya. Yap. Begitu William Joseph, arah rumahnya sudah oke, selatan. Ya, silakan cari kalendernya, nanti ada pilihan harinya di situ. Untuk jamnya bisa ditanyakan kembali. Satu hal yang saya mau minta tolong untuk juga Gan William, Ya. hokinya ini besar. Oke. Ya, tetapi hati-hati, jangan terlalu gampangan dalam mengeluarkan uang, itu satu. Kedua, hindari makanan-makanan yang manis ya. Jangan sampai nanti sukses besar kemudian bermasalah ya dari penyakitnya gitu ya. Ya. Kemudian kalau tidur tolong gelapkan ruangan supaya rezekinya betul-betul meningkat. Oke, baiklah. Sip, pas menit 45 kita jeda lagi Pak Dan. Oke. Kita jeda sebentar, sahabat Sonora. Kita lanjutkan di sesi yang terakhir, sahabat Sonora. Saya lanjutkan bersama dengan Juragin Simeyun, Pak Kang. Sierra Hotel India, Iya. spasi Mama Eko India, spasi Yankee Ultra Nancy. Tanggal lahirnya tanggal 8, Tanggal 8 bulan 7, bulan 7 tahun 80. tahun 80. Oh, besok ulang tahun ya? Wah, selamat ulang tahun. Oh, pas banget ya. Mas, ini hadiah ulang tahunnya. Waduh, luar biasa. Selamat ulang tahun. Ya, jamnya 16.45, Pak Kang. 16.45. Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Nah, ini Iya. bertanya nih tentang arah rumah yang bagus, Pak Kang. Oke, juga Ginsi. Ini kan
wanita toh. Kalau ada kepala keluarga tentu harus mengacu kepada kepala keluarga. Dalam hal ini bisa suami atau anak yang memang menjadi tulang punggung. Kecuali memang hidup sendiri atau memang sebagai kepala keluarga ya. Posisi rumah yang cocok menghadap ke selatan cocok, menghadap ke barat juga cocok ya. Kemudian apalagi ditanyakan? Bisnis yang cocok mana? Bisnis yang cocok ada banyak sekali. Yang paling cocok yang berunsur kayu dominan. Yang lainnya tuh perbandingannya 1:4 gitu ya, dengan tanah dengan logam gitu ya. Jadi kalau kecuali mau dicampur adukan gitu, tanah kayu, tanah logam, kayu logam gitu ya. Nah, itu bisa di antara keduanya tadi 1:2. Dalam artian kalau memilih bidang unsur kayu dominan, tentu kemajuannya relatif jauh lebih cepat dan signifikan. Ada dijelaskan sekarang bidang apa? Sekarang nggak ada. Oke. Nggak ada. Kesehatan Padang? Apa yang buat dipantang nih pertanyaan? Yang harus dipantangkan sebetulnya kalau untuk bisnis ya. Oke. Supaya bisnisnya terbuka lancar, karena rezeki gampang diapet ya kalau emosinya nggak terkendali ya, gampang dendamnya, keras kepalanya. Ini yang harus dihindari benar gitu ya. Kalau itu selalu maksud saya tidak bisa ditanggulangi, sehingga rasa khawatir pun bisa diam-diam atau makin lama makin memuncak, sehingga berbagai gangguan penyakit muncul tuh, mulai dari stresnya mengganggu ke lambung ya, kemudian juga mengganggu ke liver, juga mengganggu ke ginjal, jadi bisa banyak penyakit ya. Jadi hal yang disampaikan tadi tolong diseksamai, ditanggulangi, jangan mudah emosi, harus banyak bersabar dan banyak memaafkan gitu ya. Ya, baik. Perlu dibantu dengan warna tertentu Pak Kang? Sebaiknya sering memakai baju warna yang ada hijaunya. Oke, siap. Saya teruskan bersama dengan Juragan Frankie. Ya, Fanta Romeo Alpha Nancy Kilo Yankee. Oke. Akhirnya tanggal 23. Tanggal 23. Bulan 6. Bulan 6. Tahun 69. Tahun 69. Jamnya 5:50 pagi hari. 5:50 pagi hari. Tahun ini Jong Pak Kang, bagaimana ya cara mengatasinya? Kalau cara mengatasinya gampang. Ya, baca di buku, jelasin banyak. Kenapa? Karena caranya berbeda-beda. Nggak semua sio ayam sama. Tergantung nilainya berapa, kemudian usia berapa tahun gitu ya. Nah, iya, jadi kalau saya ditanyain begini, yang nggak hafal satu persatu gitu ya. Karena sio ayam ada yang justru juga walaupun didera ciong itu lagi banyak kang tahunnya gitu ya, bukannya malah melorot dibanding tahun yang dia selaras. Mungkin di tahun ciong ini dia lebih banyak berkeberuntungan, lebih banyak rezeki gitu, bisa terjadi semacam itu. Jadi nggak bisa satu persatu, itu kan berbeda ya, nggak bisa saya ungkapkan. Jadi baca di buku. Sebelum baca bukunya, misalnya Juragan Frankie ya, kunjungi dulu dong YouTube-nya Sonora. Di sana kan ada penjelasannya tuh. Ya. Kemudian usaha yang cocok Pak Kang. Bidang berunsur kayu lagi nih. Kayu lagi? Iya. Bisa sama-sama tadi dong? Iya, bisa campuran kayu tanah, bisa campuran kayu air. Oke, kayu cocok. Kemudian arah rumah Pak Kang. Arah rumah yang cocok ya menghadap ke utara dan ke barat juga. Tetanggaan lagi ya kan? Betul, udah tetanggaan dan joinan deh ya. Iya, perlu dibantu baju warna tertentu? Nggak terlalu sih yang ini ya. Tapi warna merah tolong dikurangi ya, walaupun bukan untuk baju, untuk atribut apapun, jangan terlalu over gitu ya. Boleh dipakai tapi jangan over. Jangan berlebihan.
saja saya ke Ricky Pak Kang. Ricky. Romeo India Charlie Kilo Yankee. Oke. Tanggal 18. Tanggal 18. Bulan 8. Bulan 8. Tahun 80. 1980. Jamnya 1.30. Malam siang? Pagi dini hari ya. 1.30. 1:30 dini hari. Oke. Untuk kedudukan Pak Kang, kedudukan rumah yang cocok mana saja ya untuk saya? Kedudukannya, berkedudukan yang cocok di barat cocok ya, di barat daya cocok gitu. Oke, ya. Barat daya saja. Dua ya. saja Pak Kang. Nah, kalau untuk hadapnya nanti ketika bangun rumah gitu ya, harus menyesuaikan dengan sionya, ada tuh ya mengenai kedudukan dan hadap ya. Tapi untuk juga Ganriki tolong keras kepala dan gampang tersinggungnya juga dihindari kalau orientasinya kesuksesan yang optimal tentunya. Oke. Pak Kang mohon maaf, kalau kedudukan berarti kita ngomong gunungnya ya? Gunungnya, belakangnya. Belakangnya barat atau barat daya? Kalau barat berarti depannya timur. Ya. Kalau barat daya depannya mana Pak Kang? Betul, barat daya depannya timur laut. Tapi kalau kita bangun, pintunya mungkin belum tentu ke timur laut kan? Pintunya ya, Iya, nah ya. Betul. Jadi kadang-kadang orang rancu antara itu, jadi yang disebutkan adalah hadap pintu. Ini keliru. Yang kita maksudkan adalah hadap adalah opposite, jadi lawan daripada kedudukan gitu kan? Ya. Jadi kalau kita bilang hadap timur, itu berarti kedudukannya barat, toh? Betul. Bukan pintunya yang menghadap ke timur, ya. Siap, semoga cukup menjawab. Sudah jam 8 ya, sudah. Ya, tapi satu hal saya mau sampaikan bahwa tadi untuk penanya sebelum juga Ganriki, juga Gan siapa itu yang saya mintakan untuk melihat ke channel Sonora ya, untuk melihat sio ayam ya. Yang sudah kan Frankie. Betul. Nah, bagaimana menanggulangi untuk bulan-bulan yang sedang berjalan? Ya, itu ada di YouTube channel FSE, silakan lihat. Yang untuk bulan ke-6 lagu itu pun sudah dipublish kok. Oh, siap. Jadi membantu yang tadi cari jodoh, ya kan? Kemudian yang juga bagaimana mensiasati di bulan-bulan ini semuanya sudah ada di YouTube. Sudah ada ya. Iya, FSE ada di sana. Ya, yang kepengen lihat Pak Kang juga ada di sini ya Pak Kang ya. Terima kasih Pak Kang untuk waktunya, kita ketemu lagi minggu depan. Sampai minggu depan juga Gan Daniel, sukses selalu, selamat malam.